Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayatulab al-akhda. Naltaki bikum marah ukhra fi darsina hadha yakni al-lughal arabiyah. Kaifa halukum hadzal yawm? Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran kita yaitu bahasa Arab. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Maharatul Kitabah. Masih di bab 4, Al-Hajj wal Umrah, Al-Hajj wal Umrah, Makkah wal Madinah. Qabla kulli syai' hayya nabda darsana hadza bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, fokus kita hari ini adalah tentang teks rekon ya, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan an-nasus sardi' tidadi. Oke, perhatikan dengan seksama ya. Kompetensi dasar yang akan kita kuasai adalah sebagai berikut. Silakan dibaca sendiri ya. Oke, kita sampai pada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.8.1 adalah mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang Al-Hajj wal Umrah. Yang kedua, melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang Al-Hajj wal Umrah. 4.8.1 melafalkan teks bacaan tentang Al-Hajj wal Umrah. 4.8.2 membuat teks rekon secara mandiri. Baik, kita sampai pada definisinya atau konsepnya. Apakah yang dimaksud dengan teks rekon atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan an-nasus sardi' tidadi ya, yaitu adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa yang lampau. Oke, pada masa yang lampau. Nah, adapun fungsi sosial dari teks rekon adalah menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks rekon yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun struktur dari teks rekon itu ada 3 unsur. Yang pertama, orientasi atau al-ittijahat. Yang kedua, kejadian atau al-ahdath. Dan yang ketiga, reorientasi atau at-ta'liq. Orientasi berupa latar belakang yang memuat siapa, kapan, dan di mana kejadian tersebut berlangsung. Kejadian atau al-ahdas merupakan peristiwa yang dialami disusun secara berurutan, sedangkan reorientasi atau at-ta'liq berupa pernyataan kesimpulan. Berikut adalah kalau didiagramkan unsur dari teks rekon itu adalah sebagai berikut, yaitu ada 3 bagian, al-ittijahat atau orientasi, kemudian al-ahdas atau kejadian, dan at-ta'liq atau reorientasi. Al-ittijahat itu memuat 3 unsur, yaitu man, siapa, kemudian mata, kapan, dan aina atau di mana. Sedangkan al-ahdas memuat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang disusun secara berurutan. Ya, contoh teks rekon. Perhatikan anak-anak, ini adalah contohnya. Ya, ada beberapa kotak di sini yang sudah secara otomatis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu al-ittijahat, al-ahdas, dan at-ta'liq. Ibu bacakan ya. Yang pertama, safarat Zahrah ma'a walidayha ilal mamlakah
al-Arabiyah as-Saudiyah fi syahri Yuli al-Madhi liadai al-Hajj. Kita terjemahkan. Zahrah bepergian bersama kedua orang tuanya ke kerajaan Saudi Arabia pada bulan Juli yang lalu untuk menunaikan ibadah haji. Ini termasuk dalam unsur al-ittijahat atau orientasi. Ya. Yang memuat cirinya di situ adalah man, di situ ada man siapa atau fa'ilnya, di sini ada Zahrah, kemudian mata, waktunya kapan ini disebut di sini Yuli, pada bulan Juli, dan aina, di mana tempatnya, di mana tempatnya, yaitu di Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Kemudian kotak yang kedua, perhatikan, irtadat siyabal ihram fil miqat wa nawat fihi al hajj summa intahat summat tihajat ila Makkah wa tafat haulal Ka'bah wa sa'at baina Safa wal Marwa. Kemudian dia memakai baju ihram di miqat dan berniat haji, kemudian menuju Mekah dan tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian sa'i baina Safa wal Marwa. Ini adalah kejadian yang pertama, ya, al-hadasul awal. Kotak yang kedua, ghadarat ba'da dzalika ila Mina wa ramat al-jamarat summa intaqalat ila Arafah wa sholat al-duhra wal asra fi Arafah. Ini kejadian yang kedua, yaitu yang berisi setelah itu dia meninggalkan Ka'bah, Mekah, kemudian dia mengarah menuju Mina dan melempar jumroh, kemudian bertolak menuju Arafah dan sholat duhur dan asar di Arafah. Kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga yaitu batat Zahrah fi Musdalifah wa ya wadin baina Arafah wa Mina summa ghadara ila Mina li ramyil jamarat wa dabahat al-adhahi summa qassat min sya'ri ra'siha hunaka wa halat minal ikhram. Kejadian yang ketiga yaitu ada peristiwa penyembelihan hewan kurban, kemudian mencukur kepalanya atau bertahalul. Kejadian yang ketiga. Sedangkan ada yang kalimat yang keempat ini adalah dibacakan ya, Ustazah bacakan. Adat kulla a'malil haji bisururin wa sa'urat bisa'ada ala hadhil khibrah ar-ruhiyah al-azimah. Dia menunaikan semua ibadah haji dengan senang. Dia merasa bahagia dengan pengalaman pengalaman jiwanya yang agung ini. Ini merupakan kesimpulan dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat yang keempat yang dalam teks rekon disebut dengan at-ta'liq. Anak-anak, ini adalah contoh dari teks rekon. Sekali lagi, yang teks rekon itu terdiri atas 3 macam, yaitu al-ittijahat, kemudian al-ahdas, dan at-ta'liq. Orientasi, kejadian, dan reorientasi. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Kita coba dengan latihan 1. Dengan perintah ayin anasiron nas asarti tidati al-munasibah lil ibaratit taliyah. Tentukan unsur-unsur
pada teks rekon berikut ini. Ini contohnya anak-anak pada kalimat yang pertama, syariba abi min bi'ri zamzam fil masjidil haram. Ayahku minum dari sumur Zamzam di Masjidil Haram. Kira-kira itu masuk dalam apa? Oke, itu masuk dalam al-hadas atau kejadian. Masih ada 4 kalimat yang kalian harus identifikasi apakah dia termasuk al-ahdas atau al-ittijahats dan at-ta'liq, ya. Sedangkan latihan yang kedua adalah akmil jumlatan min anasironas asar titik tadi atali. Lengkapi kalimat ini sehingga menjadi teks rekon yang sempurna, ya. Fi titik-titik dhahabtu ila titik-titik. Ini anak-anak waktunya adalah waktu yang lampau, ya. Karena ciri dari teks rekon itu adalah menceritakan kejadian pada masa yang lampau. Oke, ya. Bagaimana? Bisa anak-anak, ya? Ya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Bu Tati. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.